Perusahaan go public. Di sini saya akan menjelaskan kenapa perusahaan harus go public. Tujuan utama perusahaan go public merupakan untuk mencari tambahan modal saham perusahaan tersebut. Hal tersebut sekaligus mengartikan bahwa perusahaan siap untuk terbuka kepada publik dengan tujuan menggait publik yang ingin membeli saham. Persyaratan perusahaan go public. Untuk menjadi perusahaan terbuka, perusahaan tersebut harus berbentuk perseroan atau PT, dan ada batas lamanya perusahaan beroperasi sehingga dinyatakan terbuka. Perusahaan kecil seperti UKM, usaha kecil menengah, harus beroperasi minimal 12 bulan dan total asetnya minimal 5 miliar. Sedangkan perusahaan besar harus sudah beroperasi selama 36 bulan dengan total aset minimal 100 miliar. Selain itu, perusahaan kecil yang go public harus dipegang oleh minimal 500 pihak atau investor. Sedangkan perusahaan besar dipegang 1000 investor. Perusahaan yang akan go public terlebih dahulu harus memperbaiki laporan keuangannya. Jika selama ini perusahaan mempunyai banyak buku laporan, maka cukup dibuat satu laporan saja dan ditata dengan baik. Selanjutnya, perusahaan membuat permohonan ke Bursa Efek dengan mencatat saham. Selanjutnya, mereka akan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk dibuatkan surat pernyataan efektif yang selanjutnya dilakukan penjualan saham oleh Bursa Efek. Proses perusahaan go public. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap yang paling awal, perusahaan perlu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjukkan penjamin pelaksana emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. Dalam tahapan ini mencakup yang pertama, penjamin pelaksana emisi, merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu perusahaan dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin pelaksana emisi antara lain, yang pertama menyiapkan berbagai dokumen, yang kedua membantu menyiapkan prospektus, dan yang terakhir memberikan penjamin atau penerbit saham perusahaan. Tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam membeli saham perusahaan yang akan go public. Misalnya saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 500 saham. Maka terdapat kelebihan permintaan. Supaya adil, maka biasanya dilakukan penjatahan. Tahap yang keempat yaitu tahap pencatatan di saham Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Manfaat perusahaan go public. Manfaat yang terutama adalah membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Pendanaan menjadi salah satu kendala yang kerap kali dihadapi oleh perusahaan. Menjadi go public, modal yang diperoleh dapat digunakan untuk
dan melakukan investasi atau melakukan akuisisi. Status ini juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan yang optimal. Setelah menjadi perusahaan yang sahamnya turut dimiliki publik, manajemen dapat memanfaatkan perusahaan pasar modal untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Adapun konsekuensi perusahaan go public. Yang pertama, perusahaan go public memiliki kewajiban keterbukaan informasi. Yang kedua, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Yang ketiga, perusahaan go public memiliki kewajiban mengubah gaya manajemen perusahaan dari gaya informal menjadi gaya formal. Yang keempat, perusahaan go public memiliki kewajiban membayar dividen tiap tahunnya kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan ke arah yang positif. Sekian penjelasan perusahaan go public. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.